enggak. Kan aku lihat YouTube sampean. Kok banyak anak bayi, aku mau minat munggus. Itu gimana mau ambil bayi itu gimana Mbak Yuni di Indo? Waduh, di Indo aku nggak tahu Mbak kalau peraturan ambil bayi di Indo. Enggak kan anak-anak pasti ditampung kan yang dari sini ke Indonesia gitu loh, tempatnya. Ngerti Mbak, tapi sekarang saya nggak berani nampung anak-anak soalnya saya dapat komplainan banyak seolah-olah saya itu menyediakan tempat gitu loh. Jadi saya sekarang sudah tidak membantu lagi. Oh, gitu. Tapi nggak tahu dia mau kemana. Bukan, sudah saya salurkan tapi saya tidak ingin ekspos lagi. Karena takutnya jadi salah paham anak-anak yang melakukan kesalahan di sini terus semua jaga gitu loh Mbak. Oh, anakku soalnya pengen ngadopsi gitu. Oh, sebenarnya banyak yang pengen ngadopsi tapi sekarang nggak berani ekspos aku. Wedi soalnya oke sing jaga nih misan. Oh, alah. Anak kok kene kan areke ya ayu ya ganteng turunane. Tapi nggak berani ekspos sekarang saya Mbak. Soalnya ntar arek-arek yang jaga nih kabeh nggo. Oh, iya. Bener nggak? Engko arek yang jaga. Infone ya. Engko lek ada sampean tak goleki wis. Engko lek ada sampean tak goleki nggih. Nggih, asalamualaikum. Nggih. Nggih. Oke, buat teman-teman di luar sana, masalah ini bayi ini saya nggak berani expose lagi ya. Takutnya terjadilah salah paham karena dipikirnya saya tuh mengizinkan apa ya? Dikiranya saya tuh mengizinkan bahwa boleh terjadinya hubungan seks secara berlebihan dan berakibat apa itu ada orang yang gimana ya? Ada orang yang memanfaatkan terus dia anak gak dipeduliin terus dititip ngono lho Mbak. Jadi saya menerima banyak sekali kritikan dan itu sebenarnya apakah nggak bagus? Bagi saya adalah bagus, dimana kritikan itu membangun, dimana nggak boleh dong mereka yang melakukan kesalahan terus saya yang harus menerimanya. Jadi buat teman-teman di luar sana, saat ini memang saya akui saya tidak mau menerima lagi orang yang hamil-hamil itu, dan saya tidak ingin bersangkutan lagi dengan seperti itu dan menggugurkan bayi, pastinya saya menolak. Jadi buat teman-teman yang kemarin-kemarin bilang Miss Yuni ini bisa, sekarang enggak. Sekarang saya tidak ingin berurusan dengan anak-anak bayi yang tidak bersalah, terus akhirnya saya menampung, terus banyak sekali terjadinya kasus-kasus hamil menghubungi saya. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua, ada hal lagi Mbak, di mana seperti yang saya kabarkan kemarin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya tidak mengekspos kemarin ya, tapi karena saya sudah live bareng sama Pak Surya dan juga Inang, bahwa saya sudah menginfokan pada mereka bahwa anaknya Faruk yang kemarin hamil 2 bulan atau 3 bulan itu keguguran. Seperti yang diberitakan di media sosial bahwa si Faruk ini kan ketangkep di rumah temannya ya, di rumah guru spiritualnya. Dia datang ke guru spiritual ini dikarenakan dia punya dendam pada seseorang yang melaporkan dan mempunyai paguyupan ini. Padahal sejujurnya kita nggak ada paguyupan ya. Jadi Mbak Yanti itu sebenarnya sudah melaporkan dulu ke KJRI sebelum melaporkan ke saya. Artinya adalah sebelum ke saya, Mbak Yanti ini sudah expose duluan di luar sana. Setelah itu datang ke saya, baru kita expose keluar lebih santer lagi. Jadi Faruk datang ke guru spiritual ini ingin mencelakai Mbak Yanti yang melaporkannya pada saya ya. Padahal melaporkan ke saya itu yang terakhir. Dia itu lebih melaporkannya pada KJRI, sebelum sama saya adalah pada KJRI dulu. Tapi karena dendam kusumat ini dia cari paranormal, saya percaya dan tidak, tapi pada akhirnya si Yanti ini kehilangan anaknya. Berarti ini saya kurang tahu ini bersyukur atau bersedih, ini bahagia atau kecewa, ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau alhamdulillah. Jadi tergantung dari persepsi yang menanggapinya ya. Saya katakan pada kalian, tergantung pada kalian bagaimana menyikapinya. Karena sekali lagi syukur alhamdulillah karena anak ini nggak jadi lahir karena bapaknya sudah masuk penjara, tapi
sungguh tidak adil kalau orang punya masalah malah kita nyukurin. Itu kurang baik juga ya. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa salahnya apa ya? Salahnya ora api. Dadine saiki kayak ngene. Jadi saya tidak ingin menyalahkan satu sama lain. Mbak, karo tak tinggal juga barang. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, jangan terlalu menghujat ya. Sekali lagi jangan terlalu menghujat. Jangan terlalu menghujat satu sama lain. Jangan menjatuhkan satu sama lain. Itu pesan saya setiap saat, setiap waktu. Jadi pokoknya berdoa aja yang terbaik. Semoga bentar ya Mbak ya. Keguguran. Kok mencolot? Saya panas. Jadi terima kasih sekali yang sudah spot, yang sudah memberikan dukungan pada saya, yang sudah memberikan informasi juga pada saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali. Mau panasin teman Mbak, aku golek kipas saiki. Jadi ini informasi jelek atau informasi buruk itu tergantung dari penilaian dari kita sendiri ya Mbak ya. Kalau informasi buruk karena anaknya meninggal dunia, dan informasi baik karena si anak ini tidak diizinkan lahir oleh Tuhan, mungkin karena takut menanggung malu atau takut terjadi bencana yang lebih. Jadi ini adalah berkat Tuhan, menurut saya adalah keajaiban Tuhan, dimana bapaknya ketangkep, anaknya hilang, anaknya jatuh. Jadi buat teman-teman bagaimana meresponnya itu terserah Anda. Saya sebagai cuman ngoceh-mengoceh saja, harapan saya adalah yang terbaik saja. Semoga saja si Farouk ini bisa memahami bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Dan seperti media-media yang lainnya ya, terima kasih Yunlong yang sudah hadir, terima kasih sekali. Seperti media-media sosial lainnya sudah mengatakan dan menjelaskan bahwa dia ketangkepnya pada hari apa dan seperti apa dan bagaimana. Jadi ini sangat bagus sekali ya Mbak ya. Jadi si Farouknya ketangkep. Oh no, telepon masuk sebentar. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Miss Yuni. Enggak. Ya, saya mau tanya. Saya disuruh sama temanku. Temanku itu ketipu laki-laki yang itu loh, Miss, yang dulu pernah yang Kak Cipito itu loh, Miss. Ingat apa enggak yang YouTube pernah Miss Yuni naikkan? Ya, itu anaknya itu minder, Miss. Itu mau tanya, mau diusut itu bisa apa enggak, Miss? Minder gimana? Dia tuh mau datang ke tempatnya Miss Yuni, tapi dia tuh malu, takut gitu. Takut kalau Kak Cipito itu ngancam gitu. Terus ini aku kan temane. Nah pas kebetulan saya ini satu kabupaten sama laki itu gitu. Terus tadi aku bilang, aku disuruh telepon jenengan, seumpama ini diusut itu bisa nggak? Kalau resit pengiriman itu masih ada gitu. Saman ngerti aku lagi live kan sekarang? Ya. Suaranya Saman semua orang dengar loh. Saya tidak ingin ntar bermasalah lagi keduanya. Oke. Iya. Oke, jadi artinya adalah dia mau mengusut. Ada resit buktinya. Ya, ada. Oke. Ada. Yang dikatakan penipuan adalah karena dia beberapa orang ya. Tapi ini Pak Kajiwito ini satu dia saja atau banyak orang? Enggak. Yang dia tahu itu satu aja. Makanya kalau dia malu nggak speak up kan kita nggak tahu Mbak. Kenapa? Iya makanya, aku tadi bilang gini, kamu ini jangan malu, kamu kerja 5 tahun itu loh, yang aku ini merasa sama-sama TKI itu merasa kasihan. Saya bisa dia mau uang direwangi ngirit-ngirit loh, kayak kegadungan tuh, aku bilang kayak gitu, Miss. Kan saya selalu bilang, ini terungkap kan karena semua orang mau speak up. Kalau kamu tidak mau speak up, nggak bisa. Kamu mau minta saya bantu gimana? Nggak ada buktinya. Kan makanya aku bilang, ayo tak bantu, tak antar ke tempatnya Miss Yuni mumpung ada kesempatan, ini nanti ada pengacara mau datang ya?
Ya iya mumpung ada ini gitu loh. Lah kalau kamu sendiri nggak ngelapor, terus kamu sendiri nggak viral, siapa yang nanggepin? Kita wong cilik mbak, lek gak viral kita punya uang, lek nggak punya uang kita punya atasan. Lah lek kamu nggak mau ya udah, diem mau. Lah iya, lah dia dulu kan bilang gini, teh nanti kalau kita udah pulang, aku mau ke tempat jenengan, aku mau bawa polisi, udah bayar berapapun aku mau loh. Ini aku kok gak usah bayar, aku bilang gitu. Gak usah bayar. Sekarang nggak usah bayar. Kesempatan, ayo kita datang ke rumah MS Yuni, aku bilang gitu. Lah ya ini ada kesempatan nggak usah bayar, kok malah kepingin bayar, piye toh? Lah iya, dulu itu ada rencana kayak gitu sama saya lah. Terus ini tadi malam itu dia tak tarik, terus hari ini aku ini di taman, terus tak omongin dia bilang, aku malu Mbak Yu. Nggak usah malu, nggak tahu kenapa aku kok kayak malu, kayak ada rasa gimana gitu, aku takut. Jangan malu, jangan takut. Miss Juna berkali-kali udah bilang, kita perempuan itu harus kuat, jangan malu. Kamu dulu ngasih uang ke itu lagi aja nggak ada malu, kenapa sekarang kamu di situ kamu malu? Aku bilangnya kayak gitu. Betul. Ya banyak orang menganggap itu aib, tapi sekali lagi ini kenyataan gitu loh. Jadi ya siapa sih orang yang nggak punya masa lalu jelek, tapi ini adalah kebodohan. Makanya sekarang itu laki-laki yang modus sama orang-orang Hongkong, cewek-cewek Hongkong kirimin video-video saya biar mereka ketar-ketir. Sekarang kan banyak orang kan ketar-ketir kan sekarang. Gini loh, yang teman saya yang ditakutin kan dia pasti mengikutin Miss Yuni. Di YouTube-nya itu mungkin apa itu pasti dia lihat semua gitu. Dia itu takut gitu. Aku bilang, kalau kamu benar kenapa takut? Aku di belakangmu. Kalau takut jangan cerita. Kalau kamu takut jangan cerita, karena saya selalu bilang saya membantu bagi yang mau, yang nggak mau nggak apa-apa kok, saya nggak akan maksa. Iya, karena ini juga Miss Yuni juga sukarela, nggak ada gaji, nggak ada apa ya toh? Lah iya, makanya kalau cuma menolong, ya kita ini menolong, tapi ini tergantung dari awakmu do. Aku bilang kayak gitu tadi. Iya. Nah, terus tadi aku bilang gini, nanti suatu saat kalau Miss Yuni telepon jenengan harus terima, harus angkat. Aku bilang gitu. Dia bilang oke. Saya nggak akan telepon siapa-siapa, Mbak. Kan ke Miss Yuni bisa Enggak. masuk apa enggak? Karena kwitansinya itu masih ada. Bilangnya kayak gitu. Saya nggak akan telepon siapapun, Mbak. Karena di sini saya bukan mencari narasumber. Saya tidak ingin dibilang jual konten, cari duit. Itu saya nggak mau itu. Saya sudah takut dengan omongan tetangga itu. Jadi saya akan membantu. Kalau aku ya, udah merasa terima kasih, udah merasa dilindungin. Kalau aku ini, tapi nggak tahu ya orang yang ada masalah itu. Nah makanya kalau memang merasa dirugikan, mumpung sekarang itu lagi panas-panasnya garangan, ayo speak up, siapapun speak up, wes gak usah takut siapapun. Mumpung ada orang yang mau datang gitu loh. Ini Pak polisinya juga mau datang, kalau memang diinginkan dia akan datang gitu loh. Jadi kalian nggak ngomong, saya nggak bisa, saya nggak mungkin bantu. Iya, aku tuh mau dia itu orang itu diinjak-injak gitu loh, paling nggak kembali ke apa yang penting itu orangnya diinjak gitu loh. Berapa juta sih Mbak kalau boleh tahu? Katanya ya, nggak tahu ya, kalau katanya itu 5 tahun itu dia kirim itu ada yang 1 bulannya itu ada 8 juta, 7 juta, paling sedikit itu 4 juta. Ada 18 sampai dia itu pinjem, sampai dia itu katanya part-time juga uangnya dikirim ke itu orang gitu. Pokoknya ratusan juta. Karena gini loh Mbak, saat kita menuntut, kita nggak boleh maksa dia, kita boleh nasehatin dia, tapi nggak boleh memaksa. Karena pada akhirnya kalau dia masih mencintai, dia akan menyesal. Jadi jangan memaksa orang yang tidak ingin. Aku bukan memaksa, Miss. Aku itu membuka supaya dia itu hatinya kegugah gitu loh, supaya dia itu ada rasa empati pada dirinya sendiri gitu loh. Dia itu kerja 5 tahun ya Miss, kerja 5 tahun uangnya hilang, nggak ada di bawah garangan. Kasihan loh, dia tuh kalau nangis itu ke saya. Nangis nggak usah ya, percuma toh Mbak. Saiki ono pengacara gratisan, data informasi sudah ada, dan sekarang ada pengacara yang membela. Kalian nggak mau lah kon piye? Ayo. Nah ya dulu
dulu itu dia aja kayaknya marah loh ya. Dulu itu yang perempuannya. Yang perempuannya marah kenapa? Nggak pernah telepon jenengan toh itu yang perempuan nih. Aku lupa Mbak, kontennya terlalu banyak. Aku terlalu banyak. Dia marah ke lakinya itu. Oke, gini ya Miss, aku tak cari itu perempuan biar telepon jenengan sendiri ya. Betul. Aku tuh kasihan Miss, kasihan kerja 5 tahun deh kok, ya Allah. Aduh. Lah ya kerja 5 tahun dia sendiri nggak komplain ya nggak bisa apa-apa dong kita. Nah iya, aku tuh sangat kasihan. Tapi ya udah dulu ya Miss, aku nanti ini aku mau cari dia. Tak suruh telepon Miss Juni, gimana nanti kalau aku tadi bilang hari Sabtu aku libur 1 hari pulang bilang gitu. Kalau mau cari rumah Miss Juni, ayo kita cari sama-sama aku bilang gitu. Mudah kok cari di YouTube itu ada kok alamatnya aku bilang gitu. Oh, bukan Mbak, sekarang jangan kesini dulu karena kenapa? Sekarang saya tutup rumah singgahnya karena ada masalah dengan polisi kemarin. Jadi kalau ada apa-apa ngobrol sama saya dulu. Teleponan dulu. Ya, yang katanya rumah jenengan tutup itu memang ya, bener. Okay. Jadi telepon admin aja dulu. Kalau mau kesini admin ada apa enggak atau admin mau bukain atau enggak? Soalnya kalau enggak dibukain ya saya enggak berani bukain juga. Jadi telepon aja dulu. Ada. Terima kasih ya Miss ya. Oke. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maju terus ya Miss. Siap. Semangat. Siap. Terima kasih. Oke, garangan mulai ketar-ketir. Jadi garangannya mulai rodok segleng-segleng ya. Jadi bagi Anda yang sudah menipu para TKW yang dulu-dulunya dengan gagah berani mengatakan bahwa tidak ada pasal yang menjerat kalian. Jadi tenang saja. Tidak lama kok penjaranya. Cuman 7 tahun. Dan selama ini kan kita sebagai TKW nih nggak punya uang dong untuk bayar pengacara. Apalagi menanggap kamu, polisi nggak akan mencari kita. Tapi sekarang karena adanya mantili, wis, mari keramas aku rek. Aku rong dino prisan keramas ya. Mangan rambutku len jengat nek kene wis kena dititani mari keramas. Kadang-kadang wis gak anu. Jadi bentar itu Miss Maus 100 tahun. Jadi buat teman-teman kalau dulu selalu orang bilang bahwa kita tuh nggak punya uang, bagaimana mungkin pengacara polisi bergerak? Nggak loh, polisi Indonesia masih ada yang baik loh. Bukan karena uang, mereka benar-benar bekerja. Jadi jangan sepelekan ya. Jadi buat teman-teman yang selama ini menganggap bahwa polisi tidak bekerja, Anda salah. Polisi tetap bekerja dengan baik. Contohnya Polda Jawa Timur, ya. Jadi semalam habis tempur sama Pak Tony, makanya keramas, oh lambe turah baiki, yora. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih. Jadi bukan ingin menyombongkan diri, bukan ingin merasa sok pinter, enggak ya Mbak ya. Jauh dari kata itu. Kayaknya kita ini sekarang sudah dilihat di Indonesia ya. Suara kita, jeritan kita itu sudah dilihat oleh orang-orang Indonesia bahwa di Hong Kong itu sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Ternyata banyak orang melihat itu Taiwan yang sangat hancur lebur, Taiwan yang sangat tidak jelas, Taiwan yang banyak tikungan tajam dan tanjakan tajam. Tapi ternyata lambemu turah esti iso mari jaran-jaran mau pikiran diasmu antemi mengko ya. Ya cantik hari ini Mbak mari keramas mari sunah Rasul jadene. Oke, jadi wis ngene iki lali meneh ate ngomong apa kok. Ate ngomong apa iki mau biasaan iki lek enek wong ngomong komen. Ngomong apa iki mau lali wisan. Sarara iki. Oh. Oke, Polda Jawa Timur yang garangannya wis nggak ketar-ketir Miss, tapi ganti Susan sama Esther dan ibunya Faruk. Iya. Jadi kalau di grup itu pastinya sudah kelacak semua ya, dan informasinya dari Polda Jawa Timur tuh sangat sat-set ya. Wah ini bangga banget loh Mbak Mbak. Aku wong Jawa Timur ya, Keri nak Cina. Alah kesenanganmu Keri. Saya sangat bangga sekali sebagai warga Jawa Timur. Pak Polisi ini, Pak Kapolda ini, wah jos gando sih bisa tak pamerkan ke polda-polda yang lain. Jadi kalau ada Kapolda lain, polisi-polisi lain yang dilaporkan tidak mengomongkan, oh iya tadi ngomongnya Taiwan lari.
Engko mana tak sambung nek Mbak. Wis ngerti dhewe kesaktiane nok ilang tak lek kramas. Yo mangane iki gampang lalian nek wis kadung kramas ora sakti maneh aku. Jadi Pak Polisi semakin keren yang di Indonesia. Jos gandos. Jadi cepat tanggap. Ya saya tuh merasa bangga sekali. Oke, terus nih omongannya teko Taiwan mau rek. Ojo dikon maca komen neh dasku ngelu meneh ilang meneh harus tak omongne apa. Jadi dulu kan tikungannya katanya Taiwan, tanjakannya pesat, tanjakannya ganas itu Taiwan ya. Jadi Hong Kong itu tidak ada kabar. Tiba-tiba Hong Kong ya horor. Alah jangkrik le ngomong angel tenan. Hong Kong horor. Soalnya kenapa? Ternyata banyak bajingan-bajingan, garangan-garangan dengan gaya pakai jas, ganteng, rambut klimis, mengakunya seorang pengacara. Telah merampas hati di kau semua. Lah ini satu. Bagaimana dengan peran polisi-polisi gadungan? Bagaimana dengan tentara-tentara gadungan? Terus sing kerja di pelayaran ya, para bengek ya wedi tenan mbek TKW. Tapi kalau kalian tidak melaporkan, lho kowe wedi lapor. Lah emangnya keadilan akan turun padamu klepek-klepek. Halo, saya adalah keadilan yang akan membantu Anda berubah. Yo rano. Yo kamu harus kerja keras. Bojoku telepon, pacarku telepon. Papa. Coba. Wantin malu. Wah, di mana ya? Oh, trả taxi à? Cara taxi ya? Trả taxi à? Oh. Say hello, Dede. Halo. Halo. Sudah makan belum? Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Sudah. Sudah. Makan apa, Papa? Makan apa? Makan. Makan kopi. Makan babi. Halo Pak Tony, wah cekat love cut lah ya. Love cut lah Pak Tony. Makasih. Makasih. Makasih sekali. Oh, cekat love cut lah ya. Puasa Pak Tony, cái唔識嘢啊嘛。佢今日唔識嘢啊嘛，好似 City 咁樣唔識嘢啊嘛。哇，即刻 love， 哇，即刻 love 出嚟啦。Wah, makasih. Makasih. Alah, pwede pun kau. Alah. Alah, bye-bye. Bye-bye. Oh iya, Pak Tony sing teko gatel kabeh. Pak Tony pinter ya, sudah pinter bahasa Indonesia, Mbak. Terima kasih sekali. Wis ngomong teko ndi meneh iki mau wis. Ngene iki lah aku iki gampang lalian. Ngomong apa mau gak? Dan sama mana? Konven kau di mana beliau istirahat Mbak. Dek mari miti liwak dadine kesel turu dikek. Dan aku mau ngomong apa meneh? Dan ngomong apa aku mau? Koko Faisal juga merapat ke Pak Uya. Ya bagus lah gitu. Tikungan keadilan galangan Taiwan Miss. Gara-gara mari keramas kesaktian hilang dadi lalian. Polda Jatim Miss penipuan anu berjas Miss. Oh iya saya ngene iki arek iki jan. Aku telat mikir ngene malah loadingnya wangel tikungan tajam. Aku lagi teko carry. Berbicara tentang tikungan tajam. Kayak wis mari ngomong, lanangan berdasi di Hong Kong gitu ya. Dulu tuh saya tuh sempat tersekonyong-konyong kotor ya. Lihat polisi polisi sampean, lihat wong lanang di Hong Kong no mau maca karo nggo wanteng, nggo buku. Nuki aku terpesona. Terus enek wong di Facebook itu mengatakan bahwa dia adalah pelaut. Pelaut ya aslinya apa tuh rek? Kok kayak wong sekonyong-konyong kotor ya apa tuh? Pelaut ya apa? Saya nak wong telepon ya. Ngene iki slaline mari ngene aku wisan. Ngelu bener dasku. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.